Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aida Istiqomah dengan NIM 23080860018. Saya berasal dari kelas Pendidikan Biologi 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hadis, yaitu mengenai hewan, tumbuhan, matematika, kimia, dan luar angkasa. Yang pertama yaitu mengenai hewan. Di sini saya mengambil hewan tentang lebah, di mana hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rozin Lakit bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min mathalun nahlati la ta'kulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiban. Yang dimana hadis ini memiliki arti, yaitu dari Abu Razim bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seorang mukmin itu ibarat seperti seekor lebah. Dia tidak akan makan kecuali yang baik dan dia tidak akan memberi kecuali yang baik pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 247. Yang dimana hadis ini memiliki penjelasan bahwa lebah merupakan hewan yang dikenal dengan sifatnya yang bermanfaat dan disiplin. Nah, Rasulullah SAW memisalkan seekor lebah itu sama halnya dengan seorang mukmin, untuk menggambarkan bagaimana seorang mukmin itu harus hidup. Yang pertama yaitu makan yang baik dan halal. Nah, seorang mukmin itu juga harus makan yang baik dan halal seperti halnya yang telah dijelaskan pada hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memberi yang baik. Mukmin harus juga menghasilkan kebaikan untuk orang lain seperti lebah yang menghasilkan madu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak merusak. Seperti halnya mukmin itu juga harus menjaga lingkungannya dan tidak juga untuk merusaknya. Kemudian hidupnya itu harus harmonis. Nah, di sini mukmin itu juga diajarkan bekerja sama dan menjaga keharmonisannya seperti koloni lebah. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan. Nah, di sini saya mengambil mengenai tumbuhan siwa, kayu siwa itu. Di mana hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'ala ummati aw 'ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholati. Muttafaqun alaih. Nah, arti dari hadis ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, aku pasti akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 887 dan Imam Muslim pada nomor 452. Nah, maksud dari hadis ini yaitu Rasulullah itu menganjurkan penggunaan siwak sebagai bagian dari kebersihan, khususnya sebelum sholat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan mulut yang merupakan bagian dari sunnah. Nah, siwak itu sendiri berasal dari pohon Salvadora persica yang dikenal juga dengan nama pohon arak. Nah, tanaman ini memiliki sifat antibakteri alami yang membantu membersihkan gigi dan menjaga kesehatan mulut. Dengan memanfaatkan dahan atau akar pohon ini, siwak tidak hanya memberikan manfaat kebersihan tetapi juga memiliki nilai medis seperti mencegah kerusakan gigi dan bau mulut. Nah, jadi hubungannya dengan tumbuhan tadi, dia itu hadis ini itu menceritakan tentang manfaat dari tumbuhan pohon Salvadora persica. Yang selanjutnya yaitu hadis mengenai matematika. Nah, hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumi mi'ata marratin qadallahu lahu mi'atin hajatin sab'ina minha akhiratihi wa thalathina minha lidunyahu. Rawahu Ibnu Hajar. Yang mana di sini memiliki arti yaitu Muhammad bin Munqadir dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan
100 hajatnya, 70 untuk hajat akhiratnya, serta 30 untuk hajat dunianya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Nah, apa makna dari hadis ini? Yaitu hadis tersebut menekankan pentingnya bersolawat sebagai amalan ibadah. Nah, hadis tersebut juga dapat diinterpretasikan dalam konteks angka dan berhubungan dengan matematika. Nah, seperti operasi bilangannya, yaitu ada 100 hajat yang dimana akan dikabulkan pada 70 hajatnya pada akhirat dan 30 hajatnya pada dunianya, sehingga menjadikan 100 yang dimana dia itu juga akan berhubungan mengenai dengan matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis mengenai kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yazid ahbarona Hammamun an Qatadata an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka Toban nafsi farrat aini fa ambini an kulli syai'in faqala kullu syai'in golifah min ma'i, yang mana memiliki arti yaitu telah menceritakan kepada Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hamman dan Qatadah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jika diriku melihatmu, jiwaku akan terasa tentram dan mataku akan terasa sejuk, maka berikanlah saya tentang setiap sesuatu. Kemudian Rasulullah itu bersabda, setiap sesuatu itu diciptakan dari air. Nah, makna hadis ini yaitu hadis ini mengingatkan pentingnya air dalam kehidupan dan dalam proses kimia seperti dalam reaksi hidrolisis. Nah, dan banyak proses kimia lainnya yang membutuhkan air. Air ini memiliki peran penting dalam banyak reaksi kimia, dan air ini juga termasuk pelarut yang aman dalam reaksi kimia. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis tentang luar angkasa, tentang gerhana. Di mana hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamara la yankasifani limautin ahadin minan nasi walakinnahuma abanati min ayatillahi fa idza ra'aitumu huma faqumu wa fasallu. Yang artinya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak gerhana karena kematian seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan tunaikanlah atau kerjakanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu bahwa gerhana matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan karena peristiwa tertentu seperti kematian atau kelahiran seseorang. Nah, hadis ini mengingatkan manusia untuk memahami fenomena alam sebagai bagian dari kekuasaan Allah dan mengisinya dengan ibadah seperti sholat, gerhana sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja video dari saya untuk mengenai penjelasan 5 hadis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.